Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Te iterum videre Patris Allegro Veritas Liberalic Vos. Ada berita yang sempat viral tentang pembubaran rumah ibadah atau rumah tempat ibadah, pembubaran kegiatan ibadah di rumah yang dijadikan ibadah. I don't get the point, but you know what I mean. Ada pembubaran orang yang beribadah dan penyegelan rumah tempat beribadah. Satu poin penting yang perlu kita sadari bersama, terutama untuk edukasi untuk orang Katolik, dan permintaan kepada saudara-saudariku yang terpisah Protestan. Selamat datang di gereja tanpa gereja. Welcome to the church without church. Saatnya Protestan konsisten. Jadi dengan adanya berita-berita tentang penutupan rumah ibadah, pembubaran kegiatan ibadah, sebenarnya Protestan harus konsisten. Saatnya mulai konsisten, jangan standar janda. Ya, Oke, ini puisi ya untuk kita semua, sebuah puisi. Judulnya Gereja Bisa Diklik. Dibubarkan lagi ibadahmu, bung. Katanya cuma doa syahdu di ruang tamu. Tapi kok teriak, ini pelanggaran HAM. Lah, bukannya Yesusmu bisa streaming tiap malam? Katamu tak perlu altar, tak butuh imam, tak perlu menara. Kitab suci cukup, headset pun sah. Iman pribadi tanpa sahabat, tanpa parah. Gedung dibongkar, kalian ngamuk. Padahal katanya Tuhan tak tinggal di bangunan buruk. Katamu gereja itu tubuh rohani, tapi panik saat atapmu roboh sendiri. Katolik disalahkan karena megah, karena gereja kami punya menara dan salib gagah. Tapi saat gerejamu dibakar, tiba-tiba kau rindu tiang dan mimbar. Kami dihina, sakramen itu sihir tua, padahal roti dan anggur kami tubuhnya nyata. Kau bangga pada iman virtual, tapi masih cari tanah buat gereja lokal. Konsistenlah bung, jangan separuh hati. Kalau gereja bisa online, ngapain bangun lagi? Atau jangan-jangan jauh di relung jiwa, kau pun tahu gereja sejati itu harus ada rupa. Katolik tidak lari ke sinyal dan server, karena Tuhan kami hadir di altar, tak cuma buffer. Kami berdoa, kami berkumpul, kami bersatu di dalam gereja tubuh Kristus yang satu. Jadi, jika gerejamu dibongkar esok pagi, kami ucapkan selamat. Kau makin murni rohani. Tapi jangan nanti pura-pura sedih gara-gara ibadahmu cuma jadi notif sunyi. Patris Allegro dari kegelapan Katolisisme. Ya, saya minta. Ya, kalau kita konsisten, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Lukas bab 6 ayat 46. Jadi begini saudara-saudari, kita mulai dari mana ya? Beberapa waktu terakhir publik digegerkan oleh berita pembubaran kegiatan ibadah di rumah-rumah warga, bahkan perusakan bangunan ibadah milik gereja-gereja Protestan di beberapa wilayah. Media sosial pun ramai dan jeritan pelanggaran HAM, kriminalisasi agama, kebebasan beribadah di rumah sendiri. Semua terdengar seperti orkestra kesalahan publik yang ingin menunjukkan bahwa mereka sedang dizolimi. But wait for a minute, tunggu dulu saudara-saudari. Bukankah ini justru saat yang tepat bagi Protestan untuk konsisten terhadap teologi mereka sendiri? Vamonos, mari kita bongkar. Protestantisme itu agama tanpa tempat dan iman tanpa tubuh. Agama tanpa tempat dan iman tanpa tubuh. Dalam doktrin Protestan sejak reformasi 1517, sakramentalisme dihapuskan, otoritas gereja dilebur, dan ibadah direduksi menjadi relasi personal antara saya dan Yesus. Tidak ada altar, tidak ada imam, tidak ada ekaristi, tidak ada tempat kudus, tidak ada syarat hadir secara fisik. Dengan logika ini, kenapa harus ribut soal dibubarkannya ibadah rumah?
Bukankah keselamatan hanya soal iman pribadi? Bukankah gereja sejati itu adalah komunitas rohani dan bukan gedung bata dan genteng? Bukankah sekarang sudah ada Zoom, YouTube Live, dan Instagram Reels? Kalau memang teologi Protestan itu konsisten, maka perusakan gedung ibadah seharusnya tidak lebih menyakitkan daripada kehilangan sinyal wifi. Ya. Jadi Protestantisme itu adalah perjalanan dari katedral ke kamar tidur. Ketika reformasi menghapus gereja sebagai mediasi rahmat, yang tersisa hanyalah ruang pribadi. Maka secara logis, rumah sendiri sudah cukup menjadi gereja. Bahkan tidak perlu ada rumah sama sekali. Headset, HP, dan sedikit keheningan bisa menggantikan seluruh liturgi. Tapi mengapa tetap menuntut kebebasan membangun rumah ibadah? Mengapa panik ketika rumah ibadah dirusak atau ibadah rumah dibubarkan? Apakah itu bukan bentuk pengkhianatan terhadap sistemmu sendiri? Atau apakah diam-diam kalian masih butuh bangunan, mimbar, dan pujian live karena ternyata ibadah online tidak sebegitu rohaninya? Jadi, bukankah Tuhan tidak tinggal di gedung? Beberapa pendeta Protestan terkenal bahkan suka mengutip Kisah Para Rasul bab 7 ayat 48. Allah tidak diam di dalam rumah buatan tangan manusia. Jadi kalau mau sola skriptura, lalu kenapa sekarang menangis ketika rumah ibadah dibongkar? Bukankah Anda sendiri sudah mengatakan Tuhan tidak terikat tempat? Maka izinkan kami membantu. Jika rumah ibadah kalian dibakar, kenapa tidak bersyukur? Bukankah itu mempercepat liberasi rohani menuju iman digital murni? Jika rumah ibadah jika ibadah rumah dibubarkan, kenapa tidak memuji Tuhan? Bukankah itu isyarat bahwa iman sejati tak butuh perantara, tempat, atau institusi? Bukankah ini sejalan dengan intensi terdalam reformasi? Sementara gereja Katolik adalah tubuh yang masih bertubuh. Gereja Katolik akan terus berjuang menjaga tempat ibadah karena iman kami bukan hanya soal ide, tapi soal inkarnasi. Tuhan menjadi daging, firman menjadi tubuh, dan gereja menjadi rumahnya yang nyata. Kami percaya pada sakramen yang membutuhkan tempat, tubuh, roti, anggur, suara, dan umat yang berkumpul. Maka ketika rumah ibadah Katolik dirusak, kami sedih karena tubuh Kristus dirusak. Tapi ketika gereja Protestan dibubarkan, izinkan kami bertanya, bukankah itu cuma bangunan? Saatnya konsisten, saudara-saudari. Jadi, wahai saudara-saudariku yang terpisah, kalau memang kalian yakin bahwa gereja adalah invisible, tidak kelihatan, bahwa ibadah tak butuh tempat, menyembah dalam roh dan kebenaran, bahwa keselamatan cukup lewat iman pribadi, so, kenapa masih ngotot mempertahankan gereja fisik? Bukankah ini saatnya kalian menunjukkan iman digital yang dewasa? Atau kalian sendiri sudah mulai rindu pada liturgi, altar, dan komunitas inkarnatif seperti yang selalu gereja Katolik ajarkan? Siapa tahu pembubaran ibadah itu adalah isyarat halus dari Tuhan. Kembalilah ke rumah yang sejati. Follow for more into the jungle of Protestantism.